Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Lubang cacing yang terhubung ke Paviliun Bintang Jatuh terletak di bagian terdalam dari aliansi Yan, dilindungi oleh pertahanan yang sangat ketat. Xiao Yan tidak membuat lubang cacing ini diketahui publik. Meskipun biaya yang dikumpulkan dari mereka yang menggunakan lubang cacing akan menjadi jumlah yang cukup besar, Xiao Yan merasa lebih baik tetap rendah hati dalam hal-hal seperti itu. Jika tidak, mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu karena hanya ada satu lubang cacing yang mengarah ke Central Plains dari dalam bagian barat laut benua. Itu akan menyebabkan banyak orang merasa cemburu jika berita disebarkan. Sebuah lubang cacing hitam pekat tergantung di udara di dalam aula yang sangat besar. Itu perlahan berputar sementara gelombang fluktuasi spasial yang mengejutkan dipancarkan dari lubang cacing. Apakah ini lubang cacing? Mata kelompok Cailin sedikit tertegun dan penasaran saat mereka mengamati lubang cacing ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat lubang cacing. Hal seperti itu jarang terlihat di tempat seperti wilayah barat laut benua. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Berdiri di sampingnya adalah dokter peri kecil, Tianhuo Zunze, dan King Lin. Para ahli yang telah diundang telah kembali ke Central Plains segera setelah menyelesaikan masalah dari sekte singa yang mendalam. Kakak laki-laki, kakak kedua, kami akan pergi. Jika terjadi sesuatu di masa depan, Anda dapat mengirim seseorang ke Paviliun Bintang Jatuh. Akan ada seseorang di sana untuk menerimamu. Xiao Yan menoleh, menatap Xiao Ding dan Xiao Li sebelum dia berbicara sambil tersenyum. Duo Xiao mengangguk ketika mereka mendengar informasi ini. Dimengerti. Hati-hati. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu. Dia menangkupkan tangannya kepada semua orang yang hadir dan kemudian memimpin untuk masuk ke lubang cacing. Dia segera menghilang. Cailin, yang sedang menggendong Xiao Xiao, dengan sigap mengikuti di belakangnya, begitu pula kelompok dokter peri kecil. Xiao Ding dan Xiao Li dengan lembut menghela nafas dengan rasa kehilangan saat mereka menyaksikan kelompok Xiao Yan menghilang di dalam lubang cacing. Mereka tinggal sedikit lebih lama sebelum memimpin orang-orang mereka pergi. Aula dalam Paviliun Bintang Jatuh. Ini adalah putrimu. Yao Lao sedang mengamati gadis kecil berpakaian putih. Dia memeluk paha Xiao Yan dan menggunakan mata hitam pekatnya yang besar untuk menatapnya. Wajahnya yang sudah tua ditutupi dengan ekspresi tertegun. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk saat melihat cara Yao Lao bertindak. Dia sadar bahwa Yao Lao telah ditangkap oleh Hall of Souls ketika Cailin dicurigai sedang hamil. Oleh karena itu, dia tidak menyadari situasi ini, jadi Xiao Yan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi saat itu. He, betapa tak terduga, sungguh tak terduga. Bahkan dengan temperamen Yao Lao yang tidak terusik, dia masih tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah mendengar cerita Xiao Yan. Matanya menyapu Cailin saat dia menggoda. Dulu, istrimu ini benar-benar membencimu. Jika bukan karena aku yang dulu, aku takut kamu akan dibunuh olehnya. Wajah dingin Cailin menjadi sedikit merah saat dia mendengar kata-kata Yao Lao. Saat itu, dia diam-diam bertukar pukulan dengan Yao Lao berkali-kali. Namun, dia tidak menyangka lelaki tua itu, yang terlihat hanya sedikit lebih kuat darinya, menjadi sangat kuat. Xiao Xiao, cepat sapa Grand Guru. Cailin dengan lembut menepuk kepala kecil Xiao Xiao dan dengan lembut memberitahunya apa yang harus dilakukan. Mendengar ini, Xiao Xiao mengedipkan mata hitam besarnya. Dia melirik Xiao Yan agak ragu-ragu. Hanya setelah melihatnya tersenyum dan menganggukkan kepalanya, dia dengan takut-takut memanggil, "Guru besar." Ah!
Senyum gembira terpancar dari hati Yao Lao muncul di wajahnya setelah dia mendengar suara lembut Xiao Xiao. Dia tidak memiliki anak tetapi menganggap Xia Yan sebagai putranya sendiri. Dari sudut pandangnya, Putri Xiao Yan sama seperti cucunya sendiri. Terlepas dari seberapa kuat orang tua di usianya, hati mereka pada akhirnya akan merasakan kelembutan bagi anak-anak kecil. Yao Lao berjalan ke depan. Sudut matanya berisi senyuman saat dia menyentuh Xiao Xiao dengan wajah penuh cinta. Setelah itu, tangannya yang keriput meremas tangan kecil Xiao Xiao. Sukacita muncul di matanya beberapa saat kemudian saat dia berkata, sungguh kekuatan spiritual yang luar biasa. Dia juga dari afinitas api dan tubuhnya juga memiliki jejak kayu. Itu tidak keluar dari dunia kemungkinan baginya untuk menjadi seorang alkemis. Xiao Yan tersenyum saat mendengar seruan Yao Lao. Dia sudah merasakan bahwa Xiao Xiao bisa menjadi seorang alkemis dengan konstitusinya. Kemampuannya saat ini jauh lebih baik daripada saat itu. Jika dia dirawat dengan benar, potensi masa depannya akan luar biasa. Kekuatan spiritualnya bahkan lebih kuat daripada saat aku menemukanmu saat itu. Apalagi, konstitusinya jauh lebih besar dari Anda. Jika dia dirawat dengan benar, pencapaiannya di masa depan akan lebih besar dari pencapaianmu, ayahnya. Yao Lao memiliki kilatan semangat di matanya. Kilatan semacam ini adalah sesuatu yang dilihat Xiao Yan ketika dia bertemu Yao Lao untuk pertama kalinya. Xiao Yan tersenyum saat mendengar evaluasi Yao Lao. Bakat dan konstitusi mungkin penting, tetapi pencapaian masa depan seseorang ditentukan oleh ketekunan seseorang. Alasan Xiao Yan bisa mencapai tahap ini hari ini bukan karena dia mengandalkan bakatnya. Sebagai gantinya, dia telah mencapai terobosan dari bertahan antara hidup dan mati selama satu pertempuran berdarah demi satu. Seorang ahli sejati tidak bergantung pada bakat tetapi pada ketekunan yang luar biasa. Tangan Yao Lao terus mencubit tulang Xiao Xiao. Tangannya menggunakan tenaga lebih sedikit, menyebabkan mulut kecil Xiao Xiao cemberut. Dia terus menggerutu, menyebabkan semua orang tertawa. Mengapa aku yang dulu tidak mengajari Xiao Xiao kecil di masa depan? Yao Lao akhirnya mengangkat kepalanya setelah mencubitnya cukup lama. Matanya menatap Xiao Yan saat dia bertanya tanpa ragu-ragu. Bahkan dia tidak bisa menahan diri saat berhadapan dengan Xiao Xiao, yang seperti batu giok mentah yang sempurna. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat dia memberikan saran Yao Lao. Dia telah membawa Xiao Xiao kembali ke paviliun bintang jatuh untuk dilatih olehnya. Tak seorang pun di antara mereka yang dia kenal bisa melampaui keterampilan penyempurnaan pengobatan Yao Lao. Secara alami yang terbaik baginya untuk merawat Xiao Xiao secara pribadi. Xiao Yan juga mengerti di dalam hatinya bahwa bakat Xiao Xiao mungkin sangat menarik, tetapi bakatnya tidak akan cukup untuk membuat seorang ahli seperti Yao Lao merasa cemas. Yao Lao benar-benar menganggap Xiao Xiao sebagai cucunya dan berharap dia tumbuh dengan sempurna. Ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tergerak di hatinya. Anak ini telah bepergian denganmu melalui lubang cacing selama beberapa hari. Biarkan dia istirahat dulu. Yao Lao dengan penuh kasih menepuk kepala Xiao Xiao dan mengembalikannya ke Cai Lin dengan sedikit keengganan. Selanjutnya, dia menginstruksikan seseorang untuk membantu Cai Lin dan putrinya menetap. Kalau begitu, kalian berdua harus terus mengobrol. Cai Lin adalah seseorang yang memperhatikan orang lain. Dia sadar bahwa guru dan murid ini perlu berbicara tentang sesuatu. Oleh karena itu, dia dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan sebelum pergi perlahan dengan Xiao Xiao. Yao Lao menarik matanya setelah melihat Cai Lin membawa Xiao Xiao pergi. Dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, kamu telah membantu melahirkan seorang putri yang baik, namun, kamu bersama dengan Medusa melebihi harapanku." Xiao Yan merentangkan tangannya. Hubungan antara dia dan Cai Lin cukup rumit. Siapa yang mengira bahwa Ratu Medusa,
yang telah mengejar Xiao Yan dengan niat membunuh selama bertahun-tahun, akan benar-benar menjadi istrinya. Saya juga telah mendengar tentang masalah ini kali ini. Mampu mengirim 2 Tianzun sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Hall of Souls tidak main-main. Namun, kali ini mereka mengalami kerugian besar. Tianzun ke-9 terbunuh di tempat olehmu, dan Tianzun ke-4 itu dipukuli setengah mati sebelum melarikan diri. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang direncanakan oleh Hall of Souls. Klan ini selalu misterius dan tak terduga. Mereka pasti melaksanakan skema dari cara mereka mengumpulkan jiwa, terlebih lagi, dari peningkatan pengumpulan jiwa baru-baru ini, skema ini kemungkinan besar berkembang sangat cepat. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, tampaknya beberapa perang besar telah meletus di bagian lain benua di luar Central Plains. Hall of Souls sepertinya terlibat dalam perang ini. Yao Lao merenung. Oh, perang telah meletus di bagian lain benua. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah mendengar ini. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Apa yang direncanakan oleh orang-orang dari Hall of Souls ini? Iya. Yao Lao mengangguk dengan ekspresi serius. Dia dengan lembut menghela nafas beberapa saat kemudian dan mengubah topik pembicaraan. Masih ada waktu setengah bulan sebelum pameran tata ruang dimulai. Kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik selama periode waktu ini. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial semuanya adalah ahli top dan faksi yang kuat. The Purifying Demonic Lotus Flame terlalu menarik. Karena kami bisa mendapatkan berita tentang itu, faksi lain juga akan menyadarinya. Oleh karena itu, kami pasti harus membayar mahal untuk bersaing memperebutkan fragmen peta terakhir. Xiao Yan mengangguk. The Purifying Demonic Lotus Flame berada di peringkat ketiga di Heavenly Flame Ranking. Peringkat ini sendiri menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Daya pikatnya secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Meski itu hanya pecahan peta, nilainya akan cukup menakutkan. Tidak mudah untuk berhasil mendapatkannya dari banyak pesaing. Terlepas dari apa yang terjadi, kita perlu mendapatkan api lotus pemurnian iblis. Ada 4 fragmen peta. 3 di antaranya ada di tangan Anda. Kita harus mendapatkan bagian terakhir apapun yang terjadi. Yao Lao berkomentar. Api surgawi di 3 tempat teratas dari peringkat api surgawi memiliki kekuatan yang sangat merusak. Ketiga jenis api surgawi ini sangat langka di dunia. Bahkan setelah puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun, akan sulit untuk membentuk satu sama lain. Bahkan dikabarkan bahwa dunia tidak berani membuat terlalu banyak dari 3 api surgawi teratas karena mereka terlalu kuat. Hanya ketika salah satu api surgawi benar-benar lenyap, nyala api kedua akan muncul setelah puluhan ribu tahun. Hal ilahi ini ditakuti oleh roh-roh dunia. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.